Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Apa kabar? Saya percaya semuanya kita diberkati dan senantiasa disertai oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya kembali Pendeta Abdul Basir putar-putar dengan senang mengajak Bapak Ibu bersama-sama kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan melalui acara renungan pengajaran Kataros Ministry. Kita melanjutkan renungan sebelumnya, itu hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus. Hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus di dalam rumah tangga Kristen. Saya akan membaca Efesus 6 ayat yang keempat sampai, atau hanya ayatnya keempat. Saya akan baca ayat keempat saja. Dikatakan dalam Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Nanti Bapak Ibu bisa membaca sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan mulai dari ayat yang ke-4 saja. Dikatakan, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sebelumnya saya sudah menyampaikan dalam renungan yang sudah memberkati kita bagaimana menjadi seorang anak Kristen di dalam rumah tangga. Anak itu harus menghormati orang tuanya karena itu kebenaran, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Apa yang diperintahkan Tuhan adalah kehendak Tuhan, maka anak-anak harus taat kepada orang tuanya. Bukan karena orang tua saja dia taat itu, tetapi karena memang perintah Tuhan dia harus taat. Anak yang tidak taat kepada orang tua berarti itu adalah pemberontakan. Bukan saja pemberontakan terhadap orang tuanya, tetapi juga itu menunjukkan pemberontakan kepada Allah. Mengapa? Karena anak yang tahu firman Tuhan, melakukannya, berarti dia mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan, maka itu kan mempengaruhi dalam hidupnya bagaimana dia menghormati orang tuanya. Dalam kesempatan ini kita lanjutkan dengan topik ayah orang Kristen yang hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus. Seperti apa ayah Kristen itu? Orang tua tentunya tidak membiarkan anak-anaknya menjadi pemberontak. Setiap orang tua pasti menghendaki anak-anaknya, anak-anak yang bukan saja mentaati, menghormati orang tuanya, tetapi juga pasti sukses, berhasil, dan bahagia, dan dapat meraih masa depan yang cerah, masa depan yang baik. Tentu ini dimulai dari rumah tangga. Jadi para orang tua perlu mendidik anak-anak, mendidik mereka dengan nasihat dan firman, mendidik mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Jangan sampai mereka dibiarkan bertumbuh tanpa firman Tuhan, tanpa pengenalan akan Tuhan. Kalau anak-anak mengabaikan firman, mengabaikan Tuhan dalam hidupnya, ini akan berakibat fatal dalam kehidupannya. Alkitab mencatat banyak anak-anak yang tidak taat kepada orang tuanya, berakibat yang menyedihkan karena melalaikan anak-anaknya, tidak memberikan nasihat, bahkan orang tua tidak menjadi teladan, tidak memberikan teladan bagi anak-anaknya, bahkan tidak mendisiplin anak-anak mereka secara wajar. Daud memanjakan Absalom dan memberikan contoh yang tidak baik kepadanya, dan akibatnya apa? Akibatnya tragis. Demikian juga Eli gagal mendisiplin anak-anaknya
dan mereka mencemarkan namanya dan juga mendatangkan kekalahan bagi bangsa Israel. Ishak pun memanjakan Esau pada waktu ia sudah lanjut umurnya, sedangkan istrinya pilih kasih dan memanjakan Yakub. Akibatnya adalah rumah tangga yang terpecah belah. Yakub sedang memanjakan Yusuf ketika Allah dengan penuh perlindungan menyelamatkan Yusuf dan menjadikan dia pria yang dewasa di Mesir. Jadi Paulus menyatakan kepada orang tua, kepada kita, bahwa ayah harus memiliki tanggung jawab mendidik anak. Apa yang menjadi tanggung jawab ayah di dalam mendidik anak, atau tanggung jawabnya terhadap anak-anaknya? Yang pertama, anak tidak boleh dibangkitkan amarahnya. Atau katakan, ia tidak boleh membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak. Jangan sampai orang tua membangkitkan amarah anak-anak. Dan ini bisa berdampak buruk kepada anak itu sendiri, bahkan kepada orang tuanya. Bukan berarti tidak boleh marah kepada anak-anak. Ini amarah yang disertai dengan dendam, kepahitan. Marah kepada anak karena tidak disiplin, tidak berdoa, tidak baca firman Tuhan, itu perlu penting ketegasan. Jadi pada zaman Paulus, seorang ayah memiliki kuasa yang tertinggi atas keluarga. Apabila seorang bayi dilahirkan dalam sebuah keluarga Romawi, umpamanya bayi itu dibawa dan diletakkan di hadapan ayahnya. Jika ayahnya mengangkatnya, berarti ayahnya menerimanya ke dalam keluarga itu. Tetapi jika ia tidak mengangkatnya, berarti ia menolak anak itu. Baik itu biasanya dapat dijual atau diberikan kepada orang lain untuk diasuh. Bahkan dibuang sehingga mati. Tentu saja kasih seorang ayah dapat menghindarkan tindakan yang mengerikan seperti ini. Tapi kebiasaan-kebiasaan itu tidak melanggar hukum pada masa itu. Itu dianggap biasa. Nah, Paulus mengatakan kepada para orang tua di zaman ini, jangan menggunakan wewenangmu untuk memperlakukan anak-anak dengan sewenang-wenang, melainkan untuk membesarkan hati setiap anak-anak, serta membangun anak-anakmu dengan takut akan Tuhan. Kepada jemaat di Kolose, Paulus mengatakan dalam Kolose 3 ayat 21, "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Jadi, lawan kata menyakiti ialah membesarkan hati. Jadi, bagaimana membesarkan hati? Sekali lagi, mari dimanapun saudara berada, terutama ayah-ayah Kristen, jangan sakiti hati anak-anakmu, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu. Kasihilah dia seperti Kristus mengasihimu, mengasihi rumah tangga. Kasihilah anak-anak sekalipun mungkin anak ada pemberontakan, ada ketidaktaatan, tapi harus sabar untuk menghadapi mereka. Dimulai dari orang tua harus menjadi teladan dalam hal kasih, teladan dalam hal perkataan. Itu yang mereka saksikan, mereka lihat setiap hari dalam keluarga mereka, maka anak-anak pun akan taat dan menghormati orang tua. Jangan hanya menuntut anak-anak taat kepada orang tua, sementara orang tuanya atau ayahnya gagal menjadi sosok teladan, figur bagi anak-anaknya. Jadi kuncinya,
juga adalah di ayah atau orang tua Kristen. Jadilah ayah yang mengayomi, mengasihi, mendidik, membimbing anak-anak dengan keteladanan hidup kita. Firman yang dimiliki oleh orang tua dibagi kepada anak-anak dan harus menjadi pengalaman dalam hidupnya. Puji nama Tuhan, kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Akan dilanjutkan di renungan berikutnya, bagaimana menjadi seorang ayah Kristen yang takut akan Tuhan atau hidup sesuai dengan ketuhanan Kristus. Haleluya, shalom, Tuhan Yesus memberkati.